Bagi seorang gamer profesional, khususnya di bidang game-game kayak FPS gitu, pastinya nggak bisa lepas tuh dari yang namanya mouse gaming. Dan nggak sedikit juga yang pernah ngerasain mouse-nya, itu tuh kayak nyangkut gitu pas lagi digeser. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena kali ini Pichel akan nge-review sebuah mouse yang nggak hanya ringan, tapi juga memiliki bentuk yang unik dan juga jelas smooth saat digunakan. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel sampaikan di awal, kalau kali ini Pichel kedatangan sebuah mouse gaming yang bisa Pichel bilang super ringan, yaitu Asus TUF Gaming M4 Air Mouse. Nah, kebayangkan dari namanya aja udah ada kayak air-nya gitu, kayak spoiler-spoilernya lah. Oleh karena itu, seberapa entengnya mouse ini harusnya udah bisa kegambar. Namun seperti biasa, di review kali ini kita akan bahas mulai dari packaging, isi paket penjualan, desain, hingga feeling pemakaian Pichel selama beberapa hari menggunakan mouse ini. Jadi mari kita duduk manis dan kita mulai reviewnya. Pertama kali untuk kotak kemasannya, boxnya ini tuh menggunakan bahan kardus yang kaku, sehingga boxnya ini tuh nggak mudah untuk kayak penyok-penyok saat proses pengiriman. Dan color theme yang digunakan pada kotaknya ini juga mayoritas berwarna hitam dengan warna abu-abu ataupun silver sebagai base color untuk sisi kiri dan kanannya. Next, ke bagian tampilan kotaknya, nanti pada sisi depan itu langsung ada penampakan mouse-nya ini. Kemudian di bagian atasnya terdapat icon Asus Antibacterial Guard dan juga logo Asus itunya sendiri. Sedangkan di bagian bawahnya nanti terdapat tulisan TUF Gaming M4 Air Gaming Mouse dan juga logo TUF Gaming. Lalu kita beralih ke samping kotaknya, di mana mulai dari sisi kiri kita akan menemukan tulisan abu-abu gelap yang berisikan deskripsi dari produknya dan juga sudah tersedia dengan berbagai bahasa. Kemudian untuk sisi kanannya nanti terdapat logo Asus dan juga icon TUF Gaming M4 Air Gaming Mouse dengan warna hitam yang ditulis secara vertikal. Selanjutnya di sisi belakang nanti terdapat juga fitur unggulan beserta dengan spesifikasi dari produknya, ditambah dengan isi paket penjualan dan juga beberapa informasi terkait dengan Asus itu sendiri. Sedangkan nanti baru di bagian atas hanya terdapat kayak logo TUF Gaming. Nah, setelah bahas kotaknya, kita lanjut ke dalam isi paket penjualannya, di mana dalam kotaknya itu sendiri kita akan nanti menemukan sebuah kotak lagi di dalamnya yang berisikan baru satu unit mouse-nya, lalu terdapat juga satu unit buku manual dan satu unit kartu garansi. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Di bagian desain, Asus TUF Gaming M4 Air Mouse ini sendiri termasuk fresh di mata Pichel. Karena mouse ini sendiri adalah mouse yang airshell pertama yang Pichel pernah review. Yang seperti sebelumnya Pichel udah sebutkan bahwa mouse ini sendiri tuh menggunakan desain airshell. Dan juga buat teman-teman yang mungkin nggak tahu airshell itu apa, jadi airshell itu sebenarnya adalah kayak desain yang mirip banget sama bentuknya sarang lebah. Jadi karakteristik kayak bolong-bolong gitu. Kalau dan teman-teman nanya fungsinya untuk apa, maka fungsinya sebenarnya untuk menurunkan berat dari mouse itu sendiri. Kan dengan nggak dipakainya secara full materialnya, otomatis akan banyak mengurangi beratnya. Dan untuk dimensinya sendiri, memang mouse ini memiliki dimensi 12,6 dikali 6,3 cm, dan tinggi 3,9 cm, dan bobot hanya 47 gram. Sehingga ini tuh enteng banget, sampai Pichel seringkali ngerasa kayaknya terlalu over banget deh entengnya. Nah, walaupun mouse ini enteng, tapi dia tetap memiliki build quality yang dibilang baik. Sehingga body mouse ini tuh nggak mudah rusak ataupun kayak bengkok-bengkok. Nggak hanya itu juga, tapi mouse ini juga memiliki Asus Antibacterial Guard yang diklaim sebagai perlindungan lah untuk menjaga permukaan mouse dan juga tombol tetap bersih dan steril. Walaupun Pichel setelah beberapa hari kayaknya nggak berasa efek-efeknya gitu ya. Kan nggak mungkin kita klaim kayak, setelah saya menggunakan mouse ini, maka saya terbebas dari virus. Atau kayak, setelah pakai mouse ini, saya akhirnya 1 minggu nggak akan pernah kena pilek. Dah bang. nggak gitu juga gitu, nggak ketahuan bedanya. Namun yang menarik di sini, karena walaupun terekspos gitu ya secara mesin mouse-nya, namun kita nggak usah khawatir kalau ketumpahan kayak minuman ataupun kopi gitu. Karena mouse ini sendiri sudah menggunakan lapisan pelindung tahan air yaitu IPX6 di dalam rakitan papan sirkuitnya. Cuma ya jangan dites juga gitu, kayak katanya ini bisa gitu, akhirnya dituangin begitu. Beralih ke sisi kirinya, nanti di sini terdapat tombol forward dan juga backward seperti mouse gaming pada umumnya. Dan juga ada tulisan TUF Gaming di bagian kiri bawah yang menggunakan glossy finish, yang membuat tulisan ini sendiri sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Sedangkan di bagian kanannya tidak ada apa-apa yang terlalu menarik di sini. Jadi kita skip aja. Selanjutnya di sisi bawahnya, nanti di sini terdapat 3 buah kaki mouse yang terbuat dari polimer sintetis atau yang biasa disebut sebagai PTFE.
Dan memang ini sendiri menjadi fitur unggulan lah menurut Pichel dari mouse ini. Hal ini membuat nggak ada lagi tuh yang namanya peristiwa nyangkut-nyangkut, terutama pas lagi kita geser-geser mouse-nya. Dan selebihnya paling ada pemanis desain, yaitu logo TUF Gaming di bagian tengah atasnya, dan juga tulisan TUF Gaming di bagian bawah dengan glossy finish. Dan kemudian nanti di tengahnya juga terdapat sebuah laser sensor yang akan menyala berwarna merah saat mouse ini sedang kita colok. Nah, ngomongin yang nyala-nyala, sayangnya mouse ini sendiri sebenarnya nggak menggunakan RGB lighting sama sekali di dalam seluruh bodinya. Sehingga nggak ada tuh yang nyala-nyala gitu. Nggak tahu mungkin kalau teman-teman lebih suka yang gimana ya, kayak polos atau mungkin RGB number one. Kalau Pichel sendiri sih sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana banget, tapi setidaknya harapan Pichel harusnya ada kayak RGB pemanis dikit-dikit lah gitu. Dan terakhir untuk connectivity-nya sendiri, mouse ini masih menggunakan kabel yang menggunakan bahan TUF Gaming Paracord Cable yang tebal dan juga awet. Dan juga Asus mengklaim bahwa kabelnya ini tuh akan membuat kita merasa seperti menggunakan mouse wireless. Walaupun menurut Pichel sendiri, walaupun kabelnya ini nggak kelibet-libet banget gitu ya saat kita mainin, tapi tetap aja masih berasa kayak menggumpal terutama di daerah dalam. Jadi agak sedikit banyak untuk susah diatur. Secara desain gitu ya, kabel ini sendiri pun memiliki panjang 2 meter dengan interface USB Type-A 2.0. Jadi buat kita yang mungkin punya PC di bawah, sebenarnya mouse ini juga masih make sense, karena kabelnya cukup panjang. Nah, selanjutnya untuk di bagian fitur, Asus TUF Gaming M4R mouse ini sendiri menggunakan sensor PAU 3335 yang sudah support hingga 16.000 dpi dan juga support pulling rate hingga 1000 Hz. Sedangkan untuk tracking speed-nya sendiri berada di 400 IPS dengan acceleration 40G. Dan mouse ini juga memang membuat para gamer FPS itu harusnya kayak oke lah gitu dengan akuratan mouse ini. Dan Pichel, walaupun Pichel juga bukan pro gamer banget, setelah Pichel coba tes kayak main game CSGO gitu ya, dengan skill yang pas-pasan dan juga cenderung agak-agak on begini, rasanya Pichel langsung dapet tuh sensitivitas yang pas. Jadi nggak perlu lagi untuk ribet nyeting-nyeting. Lalu di bagian tombol mouse ini juga nggak beda jauh dengan mouse-mouse gaming pada umumnya, di mana yang secara total ini memiliki total 6 buah tombol, yang dimana 2 tombol untuk klik kiri dan klik kanan, 1 tombol di scroll wheel-nya, 1 tombol untuk pengaturan DPI, dan 2 tombol di sisi sebelah kiri. Dan Asus TUF Gaming ini sendiri juga memiliki 4 tingkatan DPI itu, yaitu 400, 800, 1600, hingga 3200. Nanti seperti biasa untuk mengganti tingkatan DPI-nya, kita perlu menekan tombol DPI saja yang terletak di bawah dari scroll wheel-nya. Lebih lanjut untuk switch-nya, mouse ini sendiri menggunakan switch dari Kailh GM4.0, yaitu Red Micro Switch sebagai primary switch-nya. Dan sebenarnya sih untuk secondary-nya dia juga mempergunakan Kailh. Tapi Pichel nggak begitu tahu ya, ini Kailh yang tipe apa. Kalau menurut pengamatan Pichel, harusnya secondary switch-nya ini tuh menggunakan Kailh Mini Micro Limit Switch. Ya, tapi teman-teman mungkin bisa komen ya di bawah ini kalau ternyata mungkin tebakan Pichel salah. Kemudian switch-nya ini sendiri kalau secara feeling, Pichel bisa bilang clicky, walaupun nggak sampai bikin risih kuping kita. Dan yang paling penting, Asus mengklaim bahwa switch-nya ini tuh mampu bertahan hingga 60 juta kali pencetan. Mungkin buat teman-teman yang suka suara mouse yang nggak over clicky dan nggak perlu terlalu keras untuk nekennya, ini bisa jadi pilihan yang bagus. Apalagi buat ngegame, mouse ini tergolong nyaman banget. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin ngerasa butuh feedback yang lebih exact gitu ya, bisa jadi ini terlalu silent buat teman-teman sekalian. Daripada penasaran ya, berikut ini deh merupakan contoh suara dari switch yang ada di mouse Asus TUF Gaming M4R mouse. Check this out. Lebih lanjut untuk pengaturan yang lebih advance, Asus TUF Gaming M4R mouse ini sendiri sudah support juga untuk pemakaian aplikasi dengan Armoury Crate. Yang dimana aplikasi ini sendiri kan ada di laptop-laptop ataupun PC yang Asus gitu ya. Namun kita juga bisa install kok aplikasinya, kita download aja. Nanti dengan aplikasi Armoury Crate memungkinkan kita nih untuk setting mouse-nya yang lebih lanjut. Mulai dari bagian tombol, kita tuh bisa ubah tuh kayak fungsi-fungsi tombol yang tersedia. Dan gak cuma itu, nanti kita juga bisa membuat fungsi makro pada mouse-nya dengan mix antara tombol satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut juga di bagian sensornya, nanti kita bisa mengatur DPI-nya ataupun setiap tingkatan-tingkatan DPI tadi, bahkan bisa mengatur pulling rate dan juga mengaktifkan yang namanya fitur angle snapping. Buat yang mungkin nanya fitur angle snapping itu apa, jadi itu tuh untuk menghindari kayak gerakan-gerakan yang naik turun gitu. Tapi
Kalau kayak Pichel mungkin lebih banyak matiin ya. Karena kalau di game itu jadi kesannya kayak terlalu smooth gitu, dan juga bahkan kayak, ya lewat gitu. Ya, udah kayak ini ya, ngelenong. Dan yang terakhir itu adalah fitur untuk mengatur kalibrasi dari ketinggian sensornya. Yang dimana ini hanya memiliki setting yang yaitu high ataupun low saja. Nah, kalau teman-teman tanya, gimana pengalaman Pichel? Maka setelah berhari-hari Pichel pakai mouse ini, entah itu buat gaming, editing, atau mungkin buat sekedar kayak edit-edit Photoshop, browsing-browsing gitu ya, Pichel sejauh ini belum ada ngerasain kendala apa-apa. Dan memang ini nyaman banget walaupun kita pakai seharian. Saat Pichel coba main CSGO tadi, maka aim Pichel yang tadinya sampah, berkat mouse ini, aim Pichel jadi naik kayak ke sampah high class lah gitu. Jadi agak ada naiknya dikit. Jadi mungkin teman-teman yang bergelut di bidang game-game FPS, kayaknya bisa pertimbangkan untuk pakai mouse ini. Walaupun di sisi lain, ya kayak kurang gimana gitu tampilan mouse-nya. Kayak B aja gitu tampilannya. Overall, menurut pribadi Pichel, Asus TUF Gaming M4 Air Mouse ini bisa menjadi pilihan utama bagi teman-teman yang mungkin mau seriusin dia. Bukan. Salah, bos. Maksudnya buat yang serius ngegame. Karena fitur-fitur yang dimiliki mouse ini bisa dibilang mendukung lah akan hal itu. Mungkin akan terasa kurang nikmat sebenarnya buat orang-orang yang suka mouse yang lebih berat gitu ya, yang kan Pichel udah pernah tuh review mouse-mouse yang bahkan kasih pemberat gitu. Namun menurut Pichel sendiri setelah memakai mouse ini berhari-hari, ternyata beratnya sebenarnya nggak terlalu begitu masalah. Untuk performanya sih memang mouse ini top. Ya, secara sensor pun juga Pichel bisa bilang top lah, high class. Namun ternyata untuk pemakaian sehari-hari ini juga masih tergolong nyaman. Dan kalau teman-teman tanya kekurangannya apa, Pichel bisa bilang secara spesifik adalah di kabelnya, yang kelihatannya tuh kayak belut gitu yang nyangkut. Agak sulit untuk dilipat dan juga dilurusin. Selain itu Pichel juga rasa, ya kayak kurang aja sih, nggak ada RGB-nya. Selebihnya sih nggak ada spesifik-spesifik yang lain. Secara harga pun mouse ini tuh dibanderol dengan harga 750 ribuan. Namun kalau teman-teman cek di beberapa toko online, nggak sedikit juga yang menawarkan ataupun menjual mouse ini dengan harga yang promo di harga 550 ribuan. Ya buat Pichel, kalau untuk harga yang agak tadi, harga original, mungkin agak sedikit mahal. Tapi kalau untuk yang diskon, ini termasuk worth it lah. Karena fitur-fitur yang tersedia di mouse ini juga nggak kaleng-kaleng dan bisa dibandingin lah sama yang mouse-mouse yang kelas-kelas 2 brandnya gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang berminat untuk produk ini, ataupun mungkin mau cek produknya, nanti bisa cek aja di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, teman-teman bisa juga tuh kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal konsol ataupun soal game, yaitu Pichel Main Game. Dimana Pichel baru aja tuh ngebahas soal konsol 100 ribuan yang hits banget. Ataupun mungkin buat teman-teman yang penasaran tentang cerita di belakang dari Pichel, ataupun kehidupan Pichel sehari-hari gitu ya, walaupun nggak sehari-hari banget, bisa kunjungi channel kita juga yang satu lagi, yaitu PMG Fams. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Itu sebenarnya enak, sumpah enak banget. Tapi ya begitu, lobang-lobangnya itu juga ya kalau kita pakai gitu.